Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Kali ini saya sedang berada di Jogja ya rekan-rekan ya, di rumah orang tua. Dan kebetulan kemarin ada beberapa rekan yang menanyakan kabar bagaimana untuk pintu hulu bajaringan dan plafon PVC setelah 1 tahun ya rekan-rekan ya. Kebetulan ini tempatnya kamar mandi yang kita pasang dulu setahun yang lalu menggunakan kusen bajaringan dan hulu bajaringan, penutupnya menggunakan plafon PVC. Sekarang kita cek ya rekan-rekan ya, bagaimana kondisinya setelah 1 tahun kita pakai. Oke rekan-rekan, ini lokasinya ya. Ini ada toilet dan untuk kamar mandinya. Tapi mohon maaf karena memang kondisinya kalau di pedesaan seperti ini ya rekan-rekan ya, nggak seperti di kota-kota. Kondisinya seadanya, yang penting fungsional ya rekan-rekan ya, dapat digunakan. Maaf kalau agak berantakan. Kita sekarang akan bahas satu persatu dari kusennya terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Ini untuk sisi kiri toilet, ini sama ya rekan-rekan ya, bentuknya sama, makanya saya akan bahas yang bagian kamar mandi dulu ya. Ini untuk kusen bajaringannya menggunakan kanal bajaringan dan penahannya ini menggunakan hulu bajaringan 4x2. Ini kondisinya hampir sama dengan waktu masih baru ya rekan-rekan ya, bisa dicek. Ini lokasinya di kamar mandi sehingga sering banget kena cipratan air, dan ini kemarin saya potong juga menggunakan gerinda tangan ya rekan-rekan ya, dan hasilnya juga tidak berkarat nih. Biasanya kan di bagian ujung-ujungnya ini berkarat ya. Nih, ini pakai gunting kalau ini ya, tapi masih rapi, tidak ada yang berkarat. Dan ini tidak saya lapisi menggunakan cat lagi ya rekan-rekan ya, bener-bener masih aslinya. Ini cuma ada beberapa bintik-bintik seperti ini, tapi ini bukan karat ya rekan-rekan ya. Dan konstruksinya juga tidak ada yang kendor sama sekali. Ini masih kuat. Nih, untuk kusennya ini masih kuat banget. Nih, rekan-rekan bisa cek. Yang berkarat malah bagian engselnya ya rekan-rekan ya, karena memang kualitas engselnya ini kualitasnya mungkin yang biasa, yang murah. Kemudian untuk skrupnya juga karatan. Tapi kalau untuk kusennya sendiri ini benar-benar masih kokoh, masih rapi. Kemudian sekarang kita cek untuk bagian bawah yang sering kena air ya rekan-rekan ya. Nah, ini kita lihat rekan-rekan ya, ini berlumut. Tandanya ini sering kena air. Dan ini kondisinya tidak berkarat, sedangkan saya potongnya pakai gerinda tangan. Nah, jadi memang kualitas dari bajaringan itu menentukan ya rekan-rekan ya, harga nggak bohong. Kalau kualitasnya bagus, walaupun kita potong menggunakan gerinda tangan, rekan-rekan bisa lihat ini tidak berkarat sama sekali, padahal ini berlumut berarti kena air terus. Nih, untuk hulunya juga bagus, tidak berkarat sama sekali. Saya potong menggunakan gerinda tangan juga. Yang berkarat malah skrupnya. Oke, sebelah kanan ya, nih, sama, sampai bawah tidak berkarat sama sekali ya rekan-rekan ya. Yang berkarat malah engselnya. Jadi ini setelah dipakai 1 tahun masih oke ya rekan-rekan ya, kualitasnya masih bagus. Dan sekarang kita bahas untuk pintu PVC-nya rekan-rekan ya. Nah seperti ini. Untuk pintu PVC-nya dari atas sampai bawah seperti ini kondisinya. Kalau kita lihat masih kokoh ya rekan-rekan ya. Nih masih kokoh. Hanya kotor saja, kotor kena noda tangan dan lain sebagainya. Tapi untuk PVC-nya warnanya juga tidak terlalu berubah. Ini dari atas sampai bawah. Untuk rangkanya rekan-rekan ya, nih kita lihat bagian rangka belakangnya ini kan menggunakan hulu bajaringan 4x4. Ini juga rapi ya rekan-rekan ya, masih rapi, masih kuat, nggak ada yang kendor sama sekali. Ini untuk bagian sambungannya juga tidak berkarat. Ini saya potongnya sebagian pakai gerinda, pakai gunting juga, tapi masih rapi rekan-rekan ya. Bagian rivetnya juga oke. Cuma memang agak kotor sedikit, tapi ini bukan karat ya. Kemudian ini untuk bagian bawahnya, nih masih oke, rapi. Kemudian ini bagian handle-nya malah yang agak berkarat ya rekan-rekan ya, karena kualitas handle-nya kalau ini. Kemudian bagian grendelnya ini juga masih berfungsi ya. Dan untuk menggunakan rivet seperti ini tidak lepas ya rekan-rekan ya. Nah, ini masih kuat dan tidak lepas. Kita lihat bagian bawah. Ini ada lumutan ya rekan-rekan. Lumutan karena kena air ya. Tapi secara umum ini tidak berkarat untuk hulu bajaringannya. Kemudian ini sampai bawah. Rekan-rekan bisa lihat, walaupun kena air terus, ini tidak berkarat. Nih, ini bagian hanya kena lumut-lumut saja.
Kemudian bagian PVC-nya bawah juga kena air, ini hanya kotor ya rekan-rekan ya. Ini dapat kita bersihkan dengan mudah. Nih, jadi juga tidak hancur untuk plafon PVC-nya walaupun kena air terus ya. Untuk bagian depannya juga sama ya rekan-rekan ya. Kalau ini kan memang penutupnya aluminium. Jadi ini hanya kena lumut saja dan tidak berkarat. Untuk rivetnya juga masih kuat menempel ya. Jadi tidak lepas untuk bagian sambungannya. Secara umum ini masih oke ya rekan-rekan ya, seperti ini. Kalau kita lihat dari posisi dalam, kalau kita tutup, nah seperti ini rekan-rekan ya, maaf kalau agak gelap. Ini konstruksinya masih oke, engselnya masih berfungsi. Kemudian ini bagian grendelnya, ini kalau kita lihat, ini kita posisikan masih oke banget rekan-rekan ya. Setelah 1 tahun kita pakai, ini benar-benar masih kuat, masih kokoh. Tidak ada perubahan, tidak ada goyang. Jadi secara umum memang untuk konstruksi ini awet ya rekan-rekan ya. Walaupun menggunakan hulu baja ringan untuk plafon, ini juga kuat untuk pembuatan pintu. Sekarang kita lihat untuk pintu yang di toilet ya rekan-rekan ya. Ini kita geser sebelah sini. Maaf ya kalau agak berantakan. Nah ini malah lebih bersih ya rekan-rekan ya. Karena toilet itu kan tidak terlalu banyak kena air. Nih, ini malah benar-benar rapi ya. Untuk tarikan, kemudian untuk grendel, ini masih oke banget. Nih, untuk rangka-rangkanya juga tidak terlalu kotor, tidak terlalu berlumut. Bawahnya juga sedikit sekali, ya. Jadi masih konstruksinya ini kokoh banget rekan-rekan ya. Nih, kokoh. Kemudian kalau kita tutup, bagian depannya juga rapi rekan-rekan, seperti ini. Ini warna dari PVC plafonnya juga masih tidak pudar ya, masih warnanya masih seperti dulu. Dan ini hanya lumutan ya rekan-rekan ya, bagian aluminiumnya ini lumutan karena memang terkena air. Untuk kusennya juga sama. Ini kalau kita lihat kusennya ya rekan-rekan ya, ini hanya berlumut saja. Dan ini hulu baja ringan juga kuat. Nih masih rapat semua. Dan ini hanya bagian skrunya malah yang berkarat. Untuk baja ringannya ini masih kokoh. Nih bagian bawah juga lumutan tapi tidak berkarat. Samping sebelah kiri juga masih oke. Ini ke atas untuk kusennya. Nih, semuanya masih oke ya rekan-rekan ya setelah 1 tahun digunakan. Ini bagian penutup sini juga masih oke. Sekarang kita coba ya kalau kita tutup. Oke, seperti ini. Ya, maaf agak gelap ya. Oke rekan-rekan, ini sudah terkunci ya. Dan ini konstruksinya masih kuat banget rekan-rekan ya. Nggak ada yang kendor sama sekali sampai atas, sampai bawah. Nah, seperti ini. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang masih ragu untuk menggunakan rangka hulu baja ringan dan menggunakan PVC seperti ini untuk daun pintu kamar mandi, saya rasa ini aman banget ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, seperti itu ya untuk review pintu kamar mandi menggunakan hulu baja ringan dan PVC plafon. Setelah 1 tahun pakai ternyata masih oke, masih kokoh, tidak goyang dan tidak karatan. Hanya memang sedikit kotor karena memang lumut sering kena air ya rekan-rekan ya. Kemarin buat rekan-rekan yang sudah menanyakan hal itu masih awet ya rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan yang masih ragu menggunakan hulu baja ringan untuk daun pintu kamar mandi dan PVC plafon, saya rasa ini recommended banget ya rekan-rekan ya, masih aman. Dan kalau kita membuat pintu kamar mandi sendiri ini kita bisa custom ukurannya ya rekan-rekan ya, tidak seperti kalau kita beli pintu jadi. Oke rekan-rekan, seperti itu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih.